Jika berbicara tentang pasukan Cakrabirawa dan G30 SPKI, tentu tak lepas juga dari sosok Letkol Untung. Salah satu bagian Cakrabirawa, yakni Batalion Kawal Kehormatan, memiliki 4 bagian, termasuk Batalion 1 Kawal Kehormatan. Batalion 1 KK terdiri dari anggota Angkatan Darat. Pemimpin Batalion 1 KK adalah Letnan Kolonel Untung. Dikutip dari laman Kemendikbud, Letkol Untung Syamsuri alias Kusman menjadi salah satu komandan dalam gerakan 30 September. Lantas, seperti apa sejarah hingga profil pasukan Cakrabirawa? Sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan, sudah dibentuk sebuah polisi istimewa atau Tokubetsu Keisatsutai yang bertugas untuk mengawal presiden. Seperti dilansir dari buku Maulwi Sayelan Penjaga Terakhir Soekarno, karangan Asfi Arwan Adam dan kawan-kawan, penerbit Kompas Gramedia 2014. Di wilayah Jakarta, polisi istimewa tersebut dijuluki Polisi Macan di bawah pimpinan Gatot Suwiryo. Polisi Macan inilah yang menjadi cikal bakal pasukan Cakrabirawa. Pada tahun 1945, Gatot memindahkan anggota polisi Macan ke pasukan pengawal pribadi presiden atau Tokomu Kosakutai di bawah pimpinan Mangil Martowiyojo. Pasukan ini bermarkas di kantor pusat Kementerian Negara sekaligus asrama di gedung Kementerian Dalam Negeri, kini menjadi jalan veteran di bawah pimpinan Raden Said Sukanto. Tugas-tugas pasukan pengawal pribadi presiden itu antara lain mengamankan perayaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 bulan 8 tahun 1945, membantu pengamanan rapat raksasa di lapangan Ikada pada bulan September 1945, mengawal rombongan presiden dan wakil presiden dalam perjalanan secara rahasia menggunakan kereta api dari Jakarta menuju Yogyakarta pada 3 Januari 1946. Semenjak keberhasilannya mengungsikan rombongan presiden dan wapres ke Yogyakarta itu, Said Sukanto pada tahun 1947 membentuk kesatuan khusus bernama Pasukan Pengawal Presiden dan dikomandani oleh Mangil. Tugas utama PPP adalah menjaga keselamatan presiden dan wakil presiden beserta seluruh anggota keluarganya. Hingga tahun 1962, meskipun Presiden Soekarno telah mendapat pengawalan dari P3, upaya pembunuhan terhadap presiden masih tetap terjadi. Mengingat banyaknya ancaman yang mengincar jiwa Presiden Soekarno itu, Ajudan Presiden Letkol CPM Sabur menghadap ke Istana Merdeka untuk menyampaikan laporan bahwa Departemen Pertahanan dan Keamanan berencana membentuk pasukan pengawal Istana Presiden atau PPIP yang lebih sempurna. Tokoh yang ingin membentuk pasukan pengawal Istana Presiden itu adalah Jenderal A.H. Nasution, tapi Presiden Soekarno ternyata menolaknya. Pasalnya, Mangil saat itu sudah membentuk Detasemen Kawal Pribadi atau DKP dan dirasa oleh Presiden Soekarno sudah cukup untuk mengawalnya. Namun, Letkol Sabur tetap mendesak Presiden Soekarno untuk membentuk PPIP dan akhirnya disetujui. Presiden Soekarno bahkan menunjuk Letkol Sabur sebagai komandan PPIP dan dipercaya merekrut anggota PPIP yang berasal dari semua angkatan, Angkatan Udara, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Kepolisian. Pada 6 Juni 1962, PPIP berganti nama menjadi Cakrabirawa dan diresmikan oleh Presiden Soekarno. Sabur ditunjuk sebagai komandannya dan sudah mendapat kenaikan pangkat sebagai Brigjen dengan wakil komandannya adalah Kolonel Maulwi Sayelan. Cakrabirawa dalam dunia pewayangan merupakan senjata pamungkas milik Prabu Kresna yang jika dilepaskan bisa menyebabkan malapetaka yang dahsyat bagi musuhnya. Seperti dikutip dalam buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Menurut Soekarno, pasukan Cakrabirawa berkekuatan 3.000 personel yang berasal dari keempat angkatan bersenjata. Setiap anggota Cakrabirawa berasal dari pasukan yang handal. Umumnya, mereka berlatar belakang pejuang gerilya yang sudah berpengalaman. Mereka direkrut dari bekas pasukan Raider Angkatan Darat, Korps Komando Angkatan Laut,
pasukan gerak cepat, angkatan udara, dan brigade mobil diberi nama Batalion KK atau Kawal Kehormatan. Pasukan Cakrabirawa dibagi menjadi 4 batalion. Batalion 1 dan 2 bertugas di Jakarta dan Batalion 3 dan 4 menjaga Istana Bogor, Cipanas, Cianjur, Yogyakarta, dan Tampak Siring, Bali. Karena penugasan tersebut, markas Batalion 1 KK berada di Jalan Tanah Abang dan Batalion 2 menempati Asrama Kuini. Batalion 1 KK berasal dari satu batalion Angkatan Darat dipimpin oleh Mayor Eli Ebram. Ia hanya menjabat 1 tahun lebih kemudian naik pangkat menjadi Letkol. Eli Ebram kemudian diganti oleh Letkol Untung, pindahan dari Kodam 7 di Ponegoro, Jawa Tengah. Batalion 2 KK, eks-pasukan KKO Angkatan Laut, dipimpin oleh Mayor KKO Saminu yang naik pangkat menjadi Letkol KKO. Batalion 3 KK dari PJT Angkatan Udara dipimpin oleh Mayor PJT. Batalion 4 KK dari Brimob Angkatan Kepolisian dipimpin oleh Komisaris Polisi M. Satoto yang naik pangkat menjadi Ajun Komisaris Besar Polisi atau Letkol Polisi RI. Pada 1965, muncul isu berdirinya kelompok bernama Dewan Jenderal yang akan mengkudeta Soekarno pada 5 Oktober. Isu itu disampaikan oleh PKI. Dikutip dari Kompas.com, Soekarno meminta Menteri Panglima Angkatan Darat Ahmad Yani mengklarifikasi informasi tersebut. Belakangan, keberadaan Dewan Jenderal dibantah Yani. Meski begitu, Batalion 1 Cakrabirawa yang dipimpin Letkol Untung justru menjalankan operasi Takari. Karena dianggap terlalu militer, namanya diubah menjadi Gerakan 30 September. Untung dipilih memimpin pasukan karena namanya hanya dikenal kalangan terbatas. Posisinya sebagai Komandan Cakrabirawa juga dianggap sesuai misi gerakan itu. Dia juga dipilih karena gelarnya Letkol ditetapkan sebagai pangkat tertinggi dalam G30S. Gerakan itu disebut-sebut mendapat perintah DN Aidit dengan dukungan Kepala Biro Khusus PKI, Syam Kamaruzaman. Syam bertugas membuat daftar nama-nama jenderal yang menjadi target G30S. Untung dibantu Komandan Garnison Kodam Jaya, Kolonel Abdul Latif dan Komandan Resimen Pasukan Pertahanan Pangkalan Udara Halim, Mayor Sujono untuk menjalankan G30S. 3 jenderal dibunuh di rumah mereka, yakni Ahmad Yani, MT Haryono, dan DI Panjaitan. 4 orang lainnya ditangkap dalam keadaan hidup. Mereka dimasukkan ke sumur lubang buaya dan ditembak. Setelah kejadian tersebut, Untung melarikan diri ke Jawa Tengah. Ia ditangkap pada 11 Oktober 1965. Untung lalu diberhentikan dengan tidak hormat dari pangkat dan jabatannya pada 4 Desember 1965. Pada awal 1966, Untung mengikuti pengadilan Mahkamah Militer Luar Biasa dan divonis hukuman mati. Eksekusinya dilakukan di Cimahi, Jawa Barat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.